Media NU Pungging, meneguhkan ukhuwah, menebar dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawassalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa media NU Pungging yang dirahmati Allah, saya akan sedikit membahas tentang makalah dalam salah satu kitab Qawmi Utuhyan, yakni makalah yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu, adapun cabang as-salisata asyrata yang nomor 13, at-tawakkulu yaitu tawakal, at-tawakkalu yaitu tawakal. Qala Allah Ta'ala fatawakkalu in kuntum mu'minin, seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa tawakkalu, adapun tawakal, salah sudarajatin, ada 3 derajat. Al-awwalu, yang awal adalah ayyakuna haluhu fi haqqillahi ta'ala wa fi siqati bi kafalatihi wa inayatihi kahalihi fi siqati bil wakil. Jadi yang pertama, tawakal ini adalah seseorang memasrahkan urusannya kepada Allah seolah-olah dia memasrahkannya kepada wakil. Ini adalah tawakal yang paling rendah tingkatannya, tawakal yang pertama. Jadi jika seseorang itu terdapat suatu urusan yang tidak bisa diselesaikan, maka dia selalu memiliki wakil. Begitu juga dengan Allah. Derajat yang pertama tawakal ini, seorang itu pasti seakan-akan tidak akan mampu menyelesaikan suatu urusannya, sehingga dia memerlukan Allah sebagai wakil agar orang itu terbantu atau terselesaikan urusannya. Asannya itu yang kedua, ayyakuna haluhu ma'allahi ta'ala kahalit tifli. Tawakal yang kedua ini adalah seperti seseorang, tingkahnya seseorang bersama Allah itu seperti anak kecil. Anak kecil fi haqqi ummihi, di dalam hak ibunya. Jadi seseorang anak kecil itu pasti tidak akan lepas dari seorang ibu. Ibu adalah yang melahirkan, juga yang merawat dan mencukupi segala kebutuhannya sejak dia kecil, sehingga wajar anak kecil yang tidak mampu apa-apa selalu mengandalkan, selalu menggantungkan hidupnya dengan seorang ibu. Ini adalah tawakal yang kedua. Fa'innahu la ya'rifu ghairahu. Anak kecil itu tidak mengetahui selain ibunya sendiri. Maka ada pepatah mengatakan ibu adalah pendidikan pertama manusia. Jadi seseorang yang bertawakal pada tingkatan yang kedua ini seolah-olah dia memandang Allah sebagai ibunya. Dia tidak mengetahui selain Allah, tidak mengetahui sesuatu hal selain Allah. Wala yafza'u ila ahadin siwahu. Dan seorang anak ini tidak mengungsi atau tidak meminta tolong, meminta bantuan kepada selain ibu. Kalau seorang anak kecil terjatuh, maka dia selalu memanggil ibunya untuk yang pertama kali, sebelum memanggil ayah, apalagi tetangga, apalagi polisi, tidak. Tapi anak kecil selalu memanggil ibu untuk pertama kalinya jika dia itu sedang mendapatkan sesuatu atau mengalami sesuatu. Maka seseorang yang berada di tawakal yang kedua ini memandang seolah-olah Allah itu seperti seakan-akan ibunya. Setiap ada segala sesuatu, dia selalu ingat Allah, selalu menyebut Allah dalam setiap tingkah lakunya.
wala ya'tamidu illa iyyaha. Dan seorang anak kecil ini tidak mengandalkan kepada selain ibunya. Jadi seorang yang bertawakal tidak mengandalkan segala selain Allah. Yang diandalkan hanyalah Allah. Fa in ra'aha ta'allaku biha fi kulli halin wa inna baha amrun fi ghaibatiha kana awalu sabiqin ila lisanihi ya ummah. Jika anak kecil ini mendapati sesuatu yang menyulitkan bagi dirinya, maka seorang anak kecil ini selalu memanggil ya ummi atau wahai ibuku. Sama dengan seseorang yang selalu bertawakal kepada Allah, jika dia mendapati sesuatu urusan yang sulit untuk diselesaikan, maka dia selalu memanggil ya Allah, ya Allah. Seperti dalam doa kita sehari-hari, Allahumma sahil umurona, ya Allah, semoga engkau menyelesaikan urusan-urusanku. Wa awalu khatirin ala qalbihi ummuhu fa innahu qad wasaqa bi kafalatiha wa syafaqatiha siqatan tamatan. Jadi seorang anak kecil ini selalu yang ada dalam hatinya adalah ibunya. Jadi hubungannya seorang anak dengan ibunya ini adalah hubungan yang sempurna. Begitu juga dengan sikap tawakal kita kepada Allah. Jika kita sampai pada tawakal derajat kedua, yakni hubungan kita di dalam hati kita selalu ada Allah. Jika ada urusan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak memanggilnya kecuali memanggil Allah. As-salisatu, tingkatan yang ketiga, ayyakuna baina yadayillahi fi harakatihi wa sakanatihi mislul mayyit. Jadi tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan tawakal yang paling atas. Orang-orang yang bertawakal seperti ini seperti hubungan dia dengan Allah itu seperti hubungannya mayit, baik antara pergerakannya itu atas izin Allah atau diamnya pun itu atas izin Allah. Jadi seperti mayit. Baina yadail ghusli mislu mayit baina yadail ghusli la yufariquhu illa ayyara nafsahu maitan. Jadi seperti mayit yang dia dimandikan. Jadi dia memandang bahwa dirinya itu mayit, tidak bisa bergerak, dia hanya bisa diam, dan yang memandikan adalah orang-orang yang masih hidup. Orang-orang yang tawakal pada derajat yang ketiga ini memiliki pandangan yang seperti ini. Taharrukahu qudratul azaliyatu. Dia, mayit ini, digerakkan oleh suatu kuasa al-azaliyah yang kekal. Al-azaliyah yang kekal. Jadi dia memandang bahwa mayit ini kalau dimandikan ya ikut mandi, kalau diantar ke kuburan ya ikut ke kubur. Nggak ada mayit itu nggak mau dikubur terus pergi ke pasar belanja, nggak ada. Jadi dia selalu diam karena dia memandang bahwa dirinya mayit dan dia pasrah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Ini adalah pandangan orang-orang tawakal dalam derajat yang ketiga, derajat yang paling tinggi. Kama taharraka yadul ghasil wa huwa allazi qawiya imanuhu bi annahu ta'ala majran lil harakah. Dia berpandangan, orang-orang yang bertawakal pada derajat yang ketiga ini, dia berpandangan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, segala sesuatu yang terjadi dalam kesehariannya, apapun yang ditemuinya, itu adalah atas izin Allah, itu adalah atas kehendak Allah. Wa hadza a'la darajat. Ini adalah derajat tawakal yang paling tinggi. Apapun yang ditemuinya, dia selalu ingat Allah. Kalau kita mau mengaji, kita ucapkan doa sebelum mengaji. Kita makan, kita ucapkan doa sebelum makan. Mau minum, mau berpakaian, mau ada segala urusan, kita ingatnya kepada Allah, karena Allah yang menggerakkan kita.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang bisa kita pelajari hari ini semoga menjadi ilmu yang barokah, bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.